So, prepare dinner being for us. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Seneng banget kali ini barengan sama aku Aca di episode kelima dari Buka Buku. Nah, kalau misalnya teman-teman nih pengguna aktif sosial media pasti tahu dong ya terkait kebijakan terbaru pemerintah yang sempat ramai banget nih di Indonesia tentang larangan thrifting atau impor baju bekas. Nah, hari ini kita akan membahasnya dari sudut pandang tenaga pendidik yang dimana kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu dari Ibu Dr. Maryam binti Badrul Munir yang dimana sebagai dosen ekonomi Islam UNESA. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Oke, jadi sebelum kita mulai Bu, saya mau jelasin dulu konsep acara ini, yaitu dimana nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan sudah terlist di dalam buku yang saya pegang ini. Baik. Seperti itu. Mungkin langsung aja kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Bu. Baik. Bagaimana pandangan Bu Maryam mengenai peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor nih Bu. Oke, baik. Sebenarnya seperti tadi yang Mbak sudah sampaikan di awal ya, kan isu sekarang ini yang terbaru adalah tentang thrifting dan yang diperbaharui itu di dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 adalah yang berkait tentang barang yang memerlukan izin ekspor dan barang yang memerlukan izin impor. Nah, ada pun beberapa jenis barang yang dilarang untuk impor dan ekspor ini, termasuklah gula, beras, dan jenis barang yang merusakkan lapisan ozon, dan juga jenis kantong bekas, karung bekas, pakaian bekas, jenis bahan dingin yang menggunakan bahan tertentu kimia, jenis obat dan makanan tertentu, jenis bahan berbahaya yang beracun, jenis limbah bitri dan non limbah, dan jenis perkakas tangan, dan yang terakhir itu adalah alat kesehatan. Peraturan ini tentunya menjadi tenar karena terkait pada usaha bisnis thrifting ya. Oke, sebenarnya tujuan dari pengaturan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 ini berfokus kepada mengatur untuk perkembangan dan kebutuhan dari masyarakat. Dengan adanya peraturan ini diharapkan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan serta mendukungkan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan impor barang bekas yang tidak sesuai dengan kualitas. Oke, perlu diketahui barang impor yang selalu diterima oleh masyarakat Indonesia itu adalah barang dari Singapura. Nah, seperti kita ketahui bukan hanya makanan yang punya kadaluarsa, tetapi termasuklah juga pada pemakaian pakaian barang bekas. Nah, perlu diketahui ketika barang yang sudah kadaluarsa itu terkena kepada kulit, itu akan memicu untuk iritasi kulit atau kesehatan lainnya. Nah, secara tidak langsung ketika barang itu tidak dipakai, maka pembuangan yang dari Singapura itu akhirnya menjadi pencemaran lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi selain efek kesehatan dan juga adanya efek untuk merusak lingkungan yang ada di Indonesia. Jadi disarankan dengan peraturan ini itu untuk mengontrol untuk kesehatan dan juga menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan pakaian baru yang lebih baik dan lebih sehat untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Oke, terkait barang, ternyata tidak cuma makanan aja tapi baju juga bisa kadaluarsa ya Bu. Benar. Ya? Nah, mungkin kita bisa mengkajinya lebih dalam lagi di pertanyaan kedua. Baik. Yaitu mengenai peraturan menteri tersebut nih yang tadi udah Bu Maryam jelaskan, apa sih Bu dampak makro dan mikro dari segi perekonomian Indonesia, dan mungkin keuntungan dari peraturan ini itu juga apa sih Bu? Oke, untuk secara mikro mungkin akan ada penurunan dalam aktivitas bisnis karena adanya pencegahan untuk aktivitas bisnis impor seperti pakaian bekas dan juga barang tertentu lainnya, sehingga membuat kegiatan impor itu cukup terganggu. Untuk secara mikro, peraturan yang tadi disampaikan di peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 itu mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia dan perekonomian nasional karena pada larangan ini tentunya ada pembatasan, tapi secara tidak langsung tujuannya pemerintah untuk mendukung kegiatan industri dalam negeri dan meningkatkan produksi barang-barang yang sebelumnya diimpor. Nah,
Masyarakat ini perlu tahu keuntungan yang bisa dinikmati dari peraturan ini, yaitu memberikan perlindungan lebih baik untuk kepentingan masyarakat dan juga lingkungan. Yang kedua itu adalah peraturan untuk pengawasan barang-barang impor, barang-barang tertentu, sehingga bisa meminimalkan resiko kesehatan dan juga lingkungan. Yang ketiga, peraturan ini dapat mendukung industri dalam negeri dan meningkatkan produksi barang-barang yang sebelumnya diimpor. Dan yang keempat, untuk memperkuat perekonomian nasional dengan mengurangi impor barang-barang tertentu. Oke, berarti mungkin yang selama ini masyarakat resahkan, kok nggak bisa impor barang thrifting lagi, ternyata juga ada keuntungannya ya. Benar. Seperti yang tadi udah disebutin sama Bu Marem ya teman-teman, yaitu untuk meningkatkan perekonomian yang tadi dalam negeri, terus memperkuat produk-produk dalam negeri seperti itu. Nah mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu, nah sebelum adanya pembaruan terkait peraturan menteri tersebut nih Bu, gimana sih Bu kondisi perekonomian Indonesia sendiri sebelum adanya larangan tersebut? Oke, perlu diketahui Indonesia sendiri masih berusaha untuk recovery ekonominya. Apalagi perlu kita ketahui, bahkan sebelum datangnya peraturan ini, kita sendiri masih memulihkan diri dari situasi pandemik, ya. Jadi kalau dibilang secara keseluruhan, peraturan ini sebenarnya untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi peraturan ini kan bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kepentingan masyarakat dan juga memperkuat pengawasan barang impor. Jadi dampaknya kalau dikatakan dalam waktu singkat ini tidak bisa dianggap sebagai suatu langkah yang mundur, tapi mungkin bisa jadi sebagai langkah kemajuan yang harus dilihat dalam rentetan waktu yang lebih panjang. Jadi nggak bisa di dalam short term seperti ini, itu tidak bisa, harus yang lebih panjang jangka waktunya. Berarti dalam arti sebenarnya pemerintah itu dimaksudkan untuk membuat peraturan ini untuk lebih memperkuat perekonomian Indonesia lagi pasca pandemi kemarin ya Bu? Betul. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung aja, yaitu nah kalau menurut dari pandangan Bu Maryam nih, apa sih Bu solusi atau penanggulangan yang seharusnya pemerintah lakukan bagi pedagang yang sumber penghasilannya ini dari berjualan thrifting impor? Karena dari yang kita tahu, apalagi yang dari keresahan masyarakat di sosial media, di internet, itu banyak sekali kan sekarang anak-anak muda khususnya itu senang berjualan barang-barang thrifting seperti itu, karena mungkin modalnya sedikit tapi keuntungan yang dihasilkan itu besar seperti itu. Nah, karena adanya peraturan ini sehingga usaha-usaha mereka kebanyakan harus terhenti seperti itu. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri sebenarnya untuk untuk pedagang-pedagang yang terdampak dari adanya peraturan ini itu apa sih Bu solusi yang sebenarnya harus pemerintah lakukan? Oke, baik. Sebelumnya itu saya ucapkan selamat dulu untuk generasi muda, karena generasi muda sekarang ini sudah cukup berani mengambil resiko untuk memulai bisnis. Oke, jadi memang pada akhirnya pemerintahlah yang harus mengatur bagaimana kegiatan bisnis yang dilakukan generasi muda itu bisa terarah dan teratur. Karena peraturan sudah dikeluarkan, maka sebenarnya solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk para pebisnis muda yang merasa mundur dengan bisnis thriftingnya, itu ada beberapa solusi, di mana mungkin pemerintah boleh memberikan pelatihan atau bantuan modal untuk membuka usaha baru. Oke, jadi bisa saja dari produk yang tadinya baju thrifting bisa ke produk-produk yang lain, entah barang elektronik atau barang tradisional lainnya. Yang kedua itu pemerintah bisa membantu memasarkan produk-produk lokal dengan menggantikan barang-barang impor lainnya. Jadi contohnya kita biasanya pakai barang impor dari luar negeri, dari Cina yang paling murah gitu kan. Tapi ternyata setelah ada pelarangan dari bisnis ini, itu pemerintah mulai menggalakkan di mana generasi muda ayo memproduksi barang-barang impor yang bisa menggantikan yang dari luar negeri. Lalu pemerintah juga bisa membuka akses pasar. Jadi jangan hanya fokusnya marketing itu di dalam negeri, tapi bagaimana mempromosikan produk-produk yang dihasilkan generasi muda sampai ke luar negeri dan bisa orang luar negeri itu mengetahui karya bangsa kita. Dan pemerintah juga bisa memberikan insentif. Jadi selalunya gini ya, ketika generasi muda berpacu untuk menghasilkan suatu karya, maka silahkan diberikan insentif agar generasi muda bisa merasa bersaing untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik untuk bisa dijual belikan baik secara impor maupun ekspor. Dan
Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Oke. Dan kalau menurut Bu Mariam sendiri, apakah sudah berjalan Bu yang tadi terkait penanggulangan pemerintah terkait pemberian intensif kepada anak-anak muda itu apakah sudah dilakukan? Oke, dalam langkahnya BUMN sudah memberikan beberapa langkah untuk mengawasi bagaimana pertumbuhan bisnis untuk generasi muda dimulai dari lingkungan universitas. Dan itu bisa diakses di websitenya BUMN. Oh gitu. Betul sekali. Oke. Nah itu ya teman-teman, jadi kalau buat kalian nih yang punya bisnis thrifting dan karena adanya larangan terbaru ini sehingga bisnis thrifting kalian terhambat, langsung aja cek di websitenya BUMN yang dimana di situ sudah ada banyak pelatihan dan juga mungkin pemberian modal dan lain sebagainya yang dilakukan pemerintah nih untuk perkembangan bisnis kalian. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kalau menurut Bu Mariam, apa sih solusi yang bisa dilakukan pemerintah agar dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan brand-brand lokal? Karena kalau dari sudut pandang saya nih Bu, sebagai mahasiswa nih yang sukanya barang diskonan, barang-barang murah seperti ya Bu. Kalau menurut saya, justru kenapa kita menyukai produk-produk impor, karena produk-produk impor itu rata-rata kualitasnya bagus dan harganya itu terjangkau. Tapi kalau brand-brand lokal yang mungkin selama ini kita temui ya Bu ya mungkin kualitasnya menurut kita biasa-biasa aja, nggak terlalu sebanding juga dengan kualitas yang barang impor, tapi harganya jauh lebih mahal daripada yang barang impor. Nah kalau dari sudut pandang mahasiswa ya. Nah, kalau dari Bu Mariam sendiri nih, ini apa sih Bu yang sebenarnya mungkin nggak cuma penjualnya aja yang harus diatur oleh pemerintah, tapi minat beli masyarakat Indonesia agar bisa menyukai brand-brand lokal itu gimana sih Bu? Oke. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menarik minat masyarakat kepada brand lokal. Jadi yang pertama itu pemerintah sendiri yang harus menciptakan daya saing, daya saing supaya produk industri lokal itu bisa mempertahankan kualitas dan juga inovasi produknya. Yang kedua, pemerintah itu dapat memperkuat pengawasan produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas sehingga tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diharapkan, sehingga masyarakat itu bisa lebih memilih produk lokal yang lebih aman dan berkualitas. Jadi jangan kita berpikir karena kita sudah aman pakai brandnya impor, sebenarnya kadang-kadang produk lokal juga nggak kalah hebatnya dari produknya impor. Yang ketiga itu pemerintah harus memanfaatkan media sosial. Perlu diketahui ya sekarang ini kita kalau mau marketing apapun produk, manfaatkan media sosial dan e-commerce sebagai saluran pemasaran yang murah dan meriah untuk produk lokal, sehingga bisa dapat lebih dikenal dengan masyarakat. Yang keempat, pemerintah juga bisa memasukkan produk lokal dalam list belanja pribadi dan juga mengoptimalkan penggunaan produk lokal di lingkungan BUMN. Yang kelima, jadi kadang-kadang nih kita mau lihat ke sektor pariwisata nih. Jadi kita bisa sebenarnya menjual produk-produk kita dengan menghidupkan kembali pasar tradisional. Jadi pasar tradisional ini harus dibikinkan alokasi yang tempat yang baik, ya kan, tempat yang layak dengan persaingan produk dan harga yang terjangkau, sehingga secara tidak langsung kita membantu pariwisata Indonesia. Yang keenam, itu kita bisa melakukan pengawasan pada pungutan liar. Jadi otomatis itu biasa terjadi ya di pasar tradisional, yang selalu kadang-kadang tuh meresahkan pebisnis muda, ya kan, pebisnis yang mengeluarkan biaya banyak sehingga masih ada pertimbangan biaya pungutan liar yang dilakukan, termasuklah biaya parkir yang tidak teratur. Itu kan harus diawasi ya. Dan yang terakhir itu harus ada pengawasan seperti pengamen atau pengemis. Mohon maaf bukannya saya ini, tapi selalu kita temui di masyarakat, itu juga cukup mengganggu di kawasan perbelanjaan. Jadi kadang-kadang kan option nih, kan nggak selalunya kita ada di depan laptop aja kan mau membeli sesuatu. Kadang-kadang kita perlu juga ke mall atau ke pasar tradisional. Jadi secara nggak langsung kita juga promosi pariwisata lokal dan juga internasional. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya selama ini kalian dan juga termasuk pembisnis barang-barang impor nih cukup resah dengan adanya larangan ini, ternyata di balik adanya peraturan pemerintah itu
ada juga beberapa keuntungan ya Bu ya. Benar. Dan juga mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia yang mungkin sebagai pengguna atau pembeli aktif dari barang-barang impor, kita juga bisa ikut mendukung nih program pemerintah, nggak cuman sebagai penjual aja tapi juga sebagai pembeli untuk terus menghidupkan kembali perekonomian Indonesia pasca pandemi dan juga mendukung serta meningkatkan perkembangan produk-produk lokal. Wah, sungguh insight yang luar biasa nih Bu, karena kalau kita selama ini udah diramaikan, udah digelisahkan dengan adanya peraturan tersebut, saya sendiri bisa ada sudut pandang baru nih dengan adanya pemaparan dari Bu Mariam tadi. Mungkin saya mau mengucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktunya udah mau berbagi ilmu dengan kita semua di sini. Dan untuk teman-teman semua nih, jangan lupa untuk pantengin terus juga konten kita di Paper and Binder, karena nggak cuma konten ini, kita juga ada banyak sekali konten-konten menarik lainnya. Aku Aca, mungkin sekian untuk episode hari ini. Paper and Binder being for us, and see you on the next video. Bye bye.